Enak gak tuh? Oh ya ada ya ikan asin. Kok jadi lapar ya gue ya? Mudah-mudahan dia makan ya. Kenapa? Selesai ini ya. Amin. Amin. Iya abis ini kita makan ya. Oke, janji ya. Dimana? Lu sendiri suka makanannya apa, Fer? Semuanya. Serius? Yang paling suka. Yang paling suka masa nggak ada? Aku kan yang paling suka kamu. Aduh. Enggak. Oh iya. Ya. Jadi lu termasuk realistis lihat cowok? Iya, aku realistis sekali. Harus punya pekerjaan gitu ya? Ya, dia nggak harus kaya, tapi dia bisa cari uang. Oh gitu ya? Iya dong, karena kalau kita berumah tangga, sedikit demi sedikit cinta itu bisa berkurang. Anjir kok tahu gitu ya? Iya dong. Udah pernah? Anda mengalami ya? Kenapa? Lu paling deket sama bokap atau nyokap? Bapak. Sama bokap ya? Ya. Lebih deket. Bapak. Standby. Rolling bos. Vera Seredova. Halo. Thank you udah dateng nih Vera. Sama-sama. Udah lama nih gue nggak rekaman. Asik. Pas ngeliat lu gitu kan, waduh sensual banget nih, gue undang aja. Ver, pas datang tadi lu langsung bilang gue jangan nanya cowok. Jadi langsung pingin gue tanya. Ya. Punya cowok nggak? Punya. Waduh. Banyak kok. Cowok kan banyak. Ini cowok juga. Pacar. Udah ada sih. Udah ada. Aduh. Nggak jadi kita. Ada berapa? Jadi kita selesai sampai di sini aja podcastnya. Iya kan? Jangan. Oke. Vera, kenalin diri lu dong, biar kita lebih akrab. Asik. Oke. Perkenalkan semua. Nama saya Vera Seredova. Umur 25. Asalnya dari Kabupaten Ketapang. Lu katanya dulu duta kuliner. Ya, 2018. Ya. 2018 pas SMA dong. Enggak dong, 2018. Pas lu kuliah dong ya? Ya. Pas lu kuliah. Fer, cerita dikit Fer tentang pengalaman lu bisa jadi duta kuliner. Oke, pengalaman ya. Lu hobi makan ya? Enggak sih. Kan menjadi duta kuliner itu bukan harus kita hobi makan gitu. Jadi gimana ceritanya bisa kepilih? Waktu itu temen nawarin, Fer ikut dong duta kuliner. Waktu itu aku nggak pede kan, tampil di depan umum nggak pede. Terus karena dukungan dari teman-teman aku coba. Habis itu ikut prosesnya susah sih, kayak ada sempat mau mundur aja gitu kan. Tapi karena aku pikir ya aku harus coba. Sebenarnya aku di dalam hati aku tuh aku menginginkan seperti ini gitu kan. Cuma aku aja nggak pede gitu kan. Jadi aku paksain coba. Akhirnya pas waktu pemilihan aku nggak dapet juara. Cuman aku dapat kategori persahabatan. Tapi waktu dapat kategori persahabatan itu 2018 itu ya kita udah termasuk duta kuliner. Semuanya udah termasuk duta kuliner. Jadi yang untuk juara-juara itu hanya untuk yang lebih itu aja gitu, lebih apa tuh? Untuk mengurus sesuatu hal yang lebih penting seperti itu, yang berhubungan dengan kuliner seperti itu. Nah setelah itu udah ikut duta kuliner, ngerasa nyaman karena pertama pengalaman juga. Itu waktu 2018 umur lu berapa berarti? 22 atau 23 ya? Masih kuliah ya? Ya masih kuliah. Setelah itu dapat pengalaman juga, dapat ya pengetahuan teman-teman. Jadi ya udah, jadi nikmatin aja gitu. Mantap. Tapi ada yang menarik tadi pas lu bilang lu dulunya nggak pede. Ya betul sekali. Nah itu kayaknya bagus nih buat kita bahas nih. Sekarang kan lagi tren banget ya bahasa insecure. Insecure. Ya kan? Di kalangan anak-anak muda. Kalau menurut lu tuh perlu nggak sih kita insecure gitu? Perlu sih, insecure itu perlu, tetapi jangan jadi patokan untuk kita tidak berkembang. Seperti itu. Kalau aku sendiri insecure, misalnya aku ngelihat temen lebih dari aku, tapi aku nggak ngerasa aku harus berkecil diri. Bagaimana aku bisa berkembang, tetapi tidak di bidang dia, tetapi di bidang yang aku bisa, seperti itu. Ngomong-ngomong, kuliah lu apa jurusannya? Sastra. Sastra apa? Indonesia. Oh, sastra Indonesia. Yep. Cerita juga dong, sekolah lu dulu di SD mana, SMP mana, SMA mana? Oke, kalau SD aku di SDN 01 itu ya, Ketapang. Tempatnya di Kelabit.
Lalu SMP-nya aku di Batang Tarang, Kabupaten Sanggau. Oh, lu di Batang Tarang? Iya. SMP-nya? Selamat Riyadi Batang Tarang. Iya, di situ. Terus SMA-nya Yang sepi itu ya. enggak juga sih. Sepi banget lo Batang Tarang tuh. Oh, Perlintasan soalnya kan. sepi. Ya. Enggak Jadi- juga sih menurut aku enggak sepi. Jalan kaki dari ujung ke ujung kurus. Aku waktu itu di asrama. Jadi jalan kaki. Tapi ya memang aku dari dulu kurus sih. Baru-baru aja sih berisi. Gitu. SMA-nya aku balik lagi ke Balai Berkuak, Kabupaten Ketapang di SMA 1 Balai Berkuak. Kok bisa lo dari Ketapang SD-nya terus pindah ke Batang Tarang Sanggau? Biasalah. itu kemauan orang tua. Oh. Aku juga mau kan. Oh gitu. Jadi ya. Bokap nyokap lo orang mana emang? Ya orang Ketapang, dua-duanya orang Ketapang. Nama lu nih menarik loh. Vera apa namanya tadi? Itu nama-nama orang mana sih? Seredova. Ya Seredova mungkin Rusia ya. Rusia. Itu gimana ceritanya bisa namanya? Enggak Ini nama sih. asli, nama akte. Jujur aja ya, pemirsa. Itu tuh bukan nama asli ya pemirsa. Oh, bukan. Iya. Karena Temen aja gitu, sering kayak manggil. lu mirip model kali ya? Ya enggak, itu waktu mukanya itu kayak bulu Seredova. tangkis mungkin ya. Iya, Seredova kan yang pemain bulu tenis. Tenis ya, tenis meja ya. Enggak tahu sih. Tenis Pokoknya Seredova. teman-teman sering bilang, "Kok kamu kayak mirip ini, ada Dova-Dovanya kan." Ya udah. Oh, jadi gitu. Terus mungkin nama itu nama keberuntungan juga kan. Jadi aku hoki pakai. banget ya? Iya, jadi aku pakai. Sekarang aktivitas lu ngapain aja? Aktivitas selain ya belajar dengan orang yang lebih tua. Aku juga lagi ya berusaha merintis sesuatu yang mungkin belum bisa tercapai tapi aku masih pelajari gitu. Dengar-dengar lu mau lanjut S2 ya? Doain aja dah. Ngambil apa S2-nya nih? Aku mau ambil hukum sih. Dari sastra ke hukum. Kenapa gitu? Ada sesuatu yang ingin aku capai, ingin aku coba dan aku capai. Kalau sastra kan itu kita misalnya dididik untuk ya pandai mengolah kata, berbicara dan sesuatu hal kan. Nah, terus aku ambil hukum itu karena ada sesuatu yang ingin aku capai dan didukung dengan yang sudah aku pelajari. Apa tuh yang pengen sebelumnya. lu capai? Kan pada kepo Mungkin. pasti nih. Aku akan maju menjadi Oh. ya seperti itu. Itu kan cuma itu Lu ya. tertarik banget sama politik? Tertarik sih, nggak ada bangetnya. Tertarik aja gitu. Ya. Apa karena pingin ngisi waktu doang atau emang bener-bener? Enggak. Karena kebanyakan anak muda itu kayak nggak peduli atau nganggap politik itu sesuatu yang negatif. Menurut aku, karena kalian anak-anak muda menganggap politik itu adalah sesuatu yang negatif, kenapa kalian anak muda tidak maju untuk merubah politik yang negatif itu seperti itu? Jadi positif. Ya, Tapi gue rasa politik tuh susah Apa buat ya? buat dapat yang positifnya susah ya. oh ya, tapi nggak semuanya yang negatif kan? Iya sih. Ada positifnya juga. Kayak kepentingan lah ya. Ya, biasalah. Ya, seperti itu. Terpilihnya lo jadi duta ya kuliner. Ya. Nah, bisa nggak lu ceritain makanan yang khas dari Kalimantan Barat atau khususnya dari kampung lo nih, Ketapang gitu, yang enak, yang ya kira-kira khas banget lah gitu, ada nggak? Kalau untuk di daerah aku sendiri sih, mungkin yang lebih aku promosiin itu tentang concong gitu ya. Concong apa ya? Ya concong itu sejenis Apa tuh? keong yang panjang. Hah? Nah kalau di daerah Keong saya yang itu- biasa di jalan tuh. enggak, bukan. Keong Jadi dia yang tuh di air, di sungai. Sungai Di apa laut? sungai yang di sungai yang berpasir. Hmm. Nah itu jadi dia agak panjang. Tuh nggak bisa gambarnya. Maaf ya pemirsa, nggak ada gambarnya di sini. Jadi itu Dimasak apa dia? Masak apa Nah, concong? cara memasaknya itu pertama kita campurin rebung, terus kalau ada tempoyak, mungkin di sini ada tahu ya tempoyak nggak sih? Tempoyak gue tahu. Ya, yang dari Duren. duren itu kan. Dimasak. Nah, kita campurin duren, tempoyak ya, terus rebung asam, biasanya rebung asam. Itu yang khas banget tuh Ketapang. Iya. Tapi kalau Kalau gue daerah saya paling sih. suka tuh ikan salai gue. Ikan salai, ya. Ikan salai kering tuh. Terus dipedesin, makannya pakai nasi panas. Kalau enggak ikan Sudah asin. sedap banget ya. Kalau enggak ikan asin gabus sih. Enak gak tuh? Oh ya ada ya ikan asin. Kok jadi lapar ya gue ya? Mudah-mudahan dia makan ya. Kenapa? Selesai ini ya. Amin. Amin. Iya abis ini kita makan ya. Oke, Di janji ya. mana? Emang ada di sini? Vera yang paham tuh tempat Ada Fer?
Pontianak, Fer? Ada Pondok Ale-Ale. Ya, gila, itu lagi. Loh, karena di Pondok Ale-Ale itu menjual berbagai jenis masakan kuliner khas. Lu jangan-jangan Kalimantan duta Barat. ale-ale? Ya kan sponsornya. Pondok Ale-Ale kan, Bu. Endas lu Bang. Iya, curiga juga kan? Iya. Ya. Ayah, maaf ya, ini bukan endorse. Maksudnya Pondok Ale itu yang mensupport duta kuliner gitu. Jadi Oh. sponsor ya, sponsor. Gitu Makan. gitu. Pakai Pondok Ale-ale Bang, pasang itu. Iya, boleh Di nanti. sini. Ale-ale. Masuk itu displaynya. Ya, hai Bu Yena. yang Itu siapanya tuh? itu ya Owner. Ya, ownernya Pondok Jadi nanti Ale. kalau misalnya udah tayang, lu kirim ke ibu itu, terus Ya. undang kita makan gratis. Ya, nggak janji ya. Nggak janji. Oke, siap akan diberitahukan sama Bu Yena ya. Gue pertama kali ketemu lu tuh orangnya diem banget ya. Tapi begitu kita podcast, lu kayaknya asik banget gitu, Fer. Ternyata. Di depan kamera. Oh, karena depan kamera. Dia punya YouTube loh. Apa namanya, Fer? Jangan lupa ya. Nama YouTube-nya Vera Seredova. Lu kenapa nggak diterusin, kan bagus tuh, Fer. Mungkin karena COVID ya. Oh, emang udah berapa lama enggak? 9 bulan. Oh iya, COVID udah hampir setahun ya? Tahun lah bulan 3. Itu yang ngerjainnya tim lu? Tim sendiri? Bukan tim saya sama sekali. Oh, lu tapi- cuma artisnya aja? Bukan artis. Enggak, lu gabung sama kita aja lah ya? Talentnya aja. Aku talentnya aja. Oh, lu talentnya doang. Siap. Jika bos berkenan kan merekrut ya. saya Tapi siap. tapi di sini nggak ada duitnya. di sini tuh suka rela banget. Apa-apa suka Duit rela. akan berjalan saat kita memberikan yang terbaik. Oh, ya udah langsung kita tekan kontrak, Bang Pai. Ya gitu. Tadi kita udah bahas nih tentang insecure-nya anak muda yang nggak pede ya kan. Terus cita-cita lu ternyata ke politik ya kan. Ya. Nah, ada nih sesuatu yang menarik sekarang. Apa tuh? Ya kan. Tapi kayaknya kalau dibicarain berat banget, Wow. ya kan. Ya, Lu setuju nggak sih sama kadang-kadang buzzer-buzzer yang berbicara gitu? Yang kadang dia tuh punya sudut pandang itu dari satu sisinya dia aja gitu. Lu setuju nggak sama hal itu? Setuju. Karena Oh, itu gitu. pendapat dia kan. Pendapat Oh. dia bukan berarti kita mengiyakan pendapat dia. Karena hak dia untuk berbicara seperti apa yang dia pikirkan seperti itu. Tapi belum tentu sesuai dengan pemikiran kita. Nah, menanggapinya ya biarin aja. Jangan karena kita tidak mensetujui kan. Jadi kita harus balas enggak gini enggak. Tapi kita biarin aja karena itu pendapat dia. Gitu. Mantap. Terus kalau menurut lu perkembangan politik di Indonesia sendiri sekarang gimana? Waduh, Membaik atau berat enggak? ya. Kalau menurut saya pribadi sih kalau politik di Indonesia saya tidak bisa menjawab itu. Kaum milenial ya kan? Harusnya kan lu punya pandangan nih, oh nanti mungkin 2029 itu bakalan begini kayak gitu. Kalau menurut saya untuk 2000 kedepannya ya, 2000 kedepannya untuk Harapan lu aja harapan deh. saya adalah untuk politik Indonesia. Politik Indonesia tidak menggunakan cara lama untuk mengembangkan Indonesia. Tetapi Gimana tuh cara lama? cara yang dipakai oleh Lu harus- tetua-tetua politik yang sudah ya maksudnya sudah lama. Tapi gitu. kan Jangan nggak ada yang menggunakan salah, cara Fer. lama. Tadi Nggak kan ada yang salah. Iya, nggak ada yang salah. Tapi kan nggak ada yang salah juga kalau kita menggunakan politik yang datang dari otak-otak freshnya anak muda gitu. iya, otak freshnya anak muda tuh yang gue mau tahu kayak gimana. Ya itu kan otak freshnya anak muda itu ya itu bisa muncul dengan ya otak-otak yang gemilang yang bisa untuk merubah Indonesia ke politik yang lebih baik seperti itu. Kita nggak bisa ngomong atau berbicara tentang oh mungkin otak Indonesia yang lebih fresh itu yang seperti ini enggak tapi kan inti dari semua itu pasti untuk kebaikan Indonesia gitu. Jadi intinya apa tuh? Intinya untuk Indonesia yang lebih baik. Intinya untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Untuk anak mudanya yang lebih baik. Indonesianya dong. Anak muda kan untuk Indonesia yang lebih baik.
Berat sih ya. Mungkin karena gue udah lama nggak nge-podcast. Jadi gue kadang-kadang kayak agak grogi gitu. Saya juga grogi sebenarnya dari tadi. Lu grogi ya? Iya. Gila gak sih? Lu tipikal cewek yang seperti apa, Fer? Saya tidak tahu menilai. Saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Anda bisa menilai saya bagaimana? Lu suka cowok yang kayak gimana? Saya Gondrong? suka cowok yang apa ya? Pendiam, nggak juga pendiam sih, tapi lebih ke saya nggak mau nih. Misalnya pacar saya itu menjadi teman curhat atau teman dekatnya wanita lain. Oh gitu? Ya. Ya kita udah nggak bisa deh. Padahal gue mau daftar gitu, mau nge-DM japri-japri. Silakan, silakan dengan senang hati. Seperti itu. Oh jadi itu kode keras buat cowok lu yang sekarang dong ya? Enggak sih, karena aku mendapatkan orang yang seperti itu gitu. Lu tahu dari mana? Ya kan sebelum kita deket atau sebelum kita menjalani hubungan tuh kita harus tahu dulu sifatnya gimana, karakternya gimana. Lu termasuk anak yang banyak temen nggak sih? Atau sahabat? Pasti atau... dong. Oh banyak ya? Iya dong. Punya sahabat nggak lu? Sahabat enggak sih. Sahabat Temen pun- banyak, tapi yang sahabat belum sih. Belum ada ya? Kenapa tuh? Karena saya anggap teman itu ya sahabat. Oh gitu ya, jadi selalu nothing tulus. Ya dong. Lu pernah jalan-jalan kemana aja selama jadi duta pak kuliner? Nggak pernah sih. Aku jalan-jalan untuk suatu acara kuliner atau wisata nggak pernah keluar. Aku pastinya selalu di Kalimantan Barat. Oh selalu di Kalimantan Barat aja ya. Ya. Ada nggak hal menarik suatu daerah yang lu tertarik untuk apa sih istilahnya tinggal di sana atau misalnya lu ya pokoknya tinggal di sana deh gitu dari Tinggal di Kalimantan sana. Barat. Pastinya aku pengen tinggal di Ketapang ya. Itu nggak ada tempat lain. Enggak. Udah paling oke lah ya. Iya. Karena aku menganggap Ketapang itu punya segalanya. Oh gitu ya? Bangga dong ya jadi orang Ketapang. Bangga dong. Lu sendiri suka makanannya apa, Fer? Semuanya. Serius? Yang paling suka. Yang paling suka masa nggak ada? Aku yang paling suka kamu. Aduh. Oh ternyata dia gombal loh. Gombal. Kenapa? Balas gombal. Kenapa? Coba balas gombal. Berat dia udah nolak gue Tunggu. duluan. Coba buka kacamata abang. Enggak. Soalnya di mata abang ada gambar aku. Kan biar nggak grogi kan. Bener. Biar nggak grogi. fresh, biar nggak tegang. Mereka pun ngeliat aku nggak fokus gitu. Soalnya kalau diliatin fokus-fokus kan kayak grogi. Enggak, Fer, soalnya muka lu tuh bener-bener menggoda banget gitu. Aduh Tuhan. Tuhan. Lu anak keberapa, Fer? Anak tunggal. Oh iya, anak tunggal. Menarik banget. Anak tunggal juga nih. Serius? Si Rona anak tunggal? Cocok. Ya, dede gemes nggak? Oh, dede. Dede gemes. Bercanda ya. Enak gak sih jadi anak tunggal, Fer? Enak dong. Kenapa gitu? Apa sih yang nggak enak jadi anak tunggal? Jadi Lu gak kesepian? enggak dong. Kan banyak teman. Anak tunggal tuh bener gak sih, Fer? Apa-apanya dipenuhin sama orang tua? Enggak, tergantung orang tuanya sih. Kalau aku sih enggak. Lu paling deket sama bokap apa nyokap? Bapak, Sama bokap ya? ya. Lebih deket. Kenapa gitu? Apa ya? Karena kalau cewek ini kan dia, kalau menurut aku ya dia lebih mellow kan. Kalau misalnya tahu anaknya mengalami sesuatu yang sedih, buruk, pasti dia cepet kepikiran. Oh, batinnya lebih Iya, lebih kuat gitu ya? Kalau bapak dia lebih ke, dia panggil aku misalnya kan, ngobrol berdua. Kalau aku ada salah atau apa, dia obrolin berdua, terus cari solusinya gimana. Terus kalau aku salah, aku minta maaf dan dia kasih jalan keluarnya gimana, terus kedepannya harus gimana. Jadi itu lebih tegar dan lebih bisa cari jalan keluarnya gitu. Jadi nggak kepikiran. Kalau orang tua cewek ini kan dia tuh kayak, aduh anak aku nih gimana, kepikiran gitu. Oh, lebih pakai perasaan. Iya, lebih ya pakai kan? perasaan. Jadi aku Kalau lebih deket sama bapak. Cowok kan lebih ke logikanya gimana gitu Ya, ya. Jadi lu nentuin karir lu termasuk izin bokap atau enggak? Oh iya, izin dia yang merestui gitu kan. Tapi aku yang Pak, aku punya cita-cita yang kayak gini, beda dengan cita-cita yang sepupu aku inginkan gitu kan. Aku pengen seperti ini, seperti ini, seperti ini.
Terus papa bilang dia menyetujui dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Gagal tidak masalah, yang penting kamu sudah mendapat pengalaman. Dan Oh juga jadi sudah lu mencoba. nggak dibikin ada beban? Enggak. Ya kan, jadi Ya. saat lu melangkah tuh ya lu disupport aja. Mau Ya. gagal lu nggak disalahin, mau sukses ya itu untuk lu. Menurut bokap lu begitu, ya nggak sih? Bapak Siapa nama bokap? Antonius Mariono Suwarno, biasa dipanggil Suwarno. Oh Jawa. Enggak, Dayak. Dayak sih. Dari Dayak. asli ya. Lu mukanya mirip bokap berarti ya? Mirip mama. Oh mirip mama ya. Sedikit-sedikit bapak lah. Oh sedikit-sedikit. Biasa kan campur kan? Iya benar. Gitu ya. Lu kalau nanggepin cowok-cowok yang genit tuh gimana? Enggak direspon sih. Gitu. Kenapa? Respon secukupnya aja. Ya jangan dikasih harapan lah. Udah tahu dia pengen modus dan kita memang nggak ada rasa sama dia, jangan direspon. Respon seadanya aja biar dia nggak berharap. Kalau kita kasih harapan ntar dia berharap sakit ditolak gitu kan, sakit hati, jadi punya dendam, punya kekesalan gitu. Kita lebih nggak bagus lagi. Lu bener-bener simple mikirnya ya. Iya dong. Nggak mau yang ribet-ribet ya. Beban hidup mungkin udah banyak. Banyak. Matiin aja lah. Nikmatin aja ya. Ya. Lu lebih suka sama yang muda ya? Yang tua-tua gitu nggak? Kebetulan yang sekarang muda gitu. Oh iya. Tapi pernah pacaran berapa kali, Fer? Jujur ya, jujur nih. Jujur. 3 kali. 3 sama yang sekarang. 3 sama yang sekarang. Itu yang pertama SMP, SMA. Terus yang kedua? Masuk kuliah lah awal-awal. Oh, awal kuliah, cinta-cinta pada patang pertama Ya, gitu. seperti itulah. Terus- Dia ya yang suka ya, Oh bukan gitu. saya. Terus kalau yang sekarang udah berapa tahun pacaran? 4 tahun. Wih, lama dong. Iya dong. Bentar lagi nikah dong. Belum kepikiran sih. Belum pikiran. Dia masih kuliah apa kerja? Masih udah semester akhir. Oh, semester akhir. Mm-mm. Banyak banget sih sebenarnya hal-hal menarik ya kalau pas lagi pacaran gitu kan. Ya, Kayaknya dunia tuh milik kita berdua. Lu percaya nggak sih cinta tuh segalanya? enggak. Oh iya. Ya. Jadi lu termasuk realistis lihat cowok Iya, ya? aku realistis sekali. Harus punya pekerjaan gitu ya. Ya, dia nggak harus kaya, tapi dia bisa cari uang. Oh gitu ya? Ya dong, karena kalau kita berumah tangga, sedikit demi sedikit cinta itu bisa berkurang. Anjir kok tahu gitu ya? Iya dong. Udah pernah? Anda mengalami ya? Kenapa? Enggak. Memang waktu kita jadi gini, proses cinta tuh kalau menurut gua pacaran tuh ya segalanya gitu. Karena kita waktu itu nggak tahu bayar listrik, beli susu anak, ya kan apa segala kan. Nah, habis itu pas kita menikah, ternyata bukan hanya segalanya ya. bukan hanya ngurusin Cinta. si istri dan anak, Betul. tapi kita juga punya beban moral kepada keluarga yang harus kita urus, misalnya kita perhatiin, ya nggak sih? Lu setuju Ya nggak benar, gitu? setuju banget. Menurut aku. Kalau menurut lu, gue udah pantas lah ya buat sama lu. bisa sensor nggak nih? Enggak. Maaf ya, kita emang di sini tuh hostnya kerjaannya Nggak apa-apa, aku suka kok. cuma Jadi ngomong ngomongin. aja kayak gitu. Nggak apa-apa. Mau ngomongin yang berat-berat tuh capek. Iya, jangan Iya ntar nggak sih? salah-salah ngomong kan. Kadang-kadang lu setuju nggak sama orang-orang yang ngomong tuh selalu yang berat-berat gitu, Enggak. nggak ada happy-nya gitu. Nggak setuju. Kenapa? Karena aku ya suka kalau ngobrol sama orang ya suka sesuatu yang nggak serius, bercanda gitu. Karena teman-teman aku pasti yang nonton ini misalnya nanti kan pasti tahu Vera itu sebenarnya sifatnya gimana. Pasti mereka tahu. Coba lu kasih tahu kita sifat lu tuh sebenarnya kayak gimana? Kalau aku suka jadi teman curhat orang. Oh gitu. Iya, terus juga aku suka mencarikan suasana Kebanyakan orang curhat sama lu tentang apa tuh? cinta. Wih, kenapa Cinta masalah itu. cinta tuh jadi topik utama ya dalam Nggak kehidupan tahu. nih? Nggak tahu juga sih. Karena kan dunia ini memang cinta itu nggak bisa dihapus ya. Oh gitu ya. Iya. Tuhan aja minta cinta ya, apalagi manusia ya. Iya. Gemes nggak? Enggak, iya. Aduh dulu kayaknya kalau SMA tuh kayaknya nggak ada cewek lain yang paling cakep selain cewek kita, ya nggak sih? Mak nggak tahu sih, soalnya aku nggak punya cewek. Aku punya Cowok. Iya. Kalau lu ngelihat cowok lu gitu udah cukup dia aja gitu, nggak mau ngelirik yang lain. Gawat nih kalau dijawab. Kalau untuk sekarang, kalau untuk Jujur lo ya. iya jujur ya. Nggak boleh ya, nggak boleh Jujur, ngarang-ngarang jujur. ya. Kalau untuk sekarang, kalau sama
pacar yang sekarang ya, aku nggak ada pikiran kalau dia itu akan menjadi pendamping. Nggak ada kepikiran. Nggak ada kepikiran. Tetapi kita lihat dulu perkembangan dia, memantaskan diri dia untuk menjadi pasangan saya. Gila, tegas banget ya. Seperti itu. Berat banget ya kayaknya. Enggak juga berat sih. Jadi cowok lu berat. Enggak dong, karena dia tahu. Yang Lu yang termasuk cewek galak ya sama cowok ya? galak. Ya. Ya. Oh gitu ya? Ya. Tapi dianya backup dengan sabar. Gitu. Sabar. Terus kalau aku marah dia diam dulu. Nah, setelah aku udah nggak marah, dia bilang, "Oh, kamu sebenarnya nggak usah ngomong seperti ini. Kamu salah kalau ngomong seperti ini." Gitu. Oh, dia dewasa banget ya. Sama-sama dewasa sih. Kalau dia juga, aku juga seperti itu. Gitu. Saling melengkapi. Ya. Beda Pokoknya umurnya bertahan. berapa? 1 tahun. Tua siapa? Tua anakku 1 tahun. Oh, pantes dia emang lebih suka yang ini. Enggak suka ya. Sama aja sih. Yang penting dia tuh ya nggak mudah jadi teman curhat orang, terus simple orangnya, nggak banyak omong. Kalau gue banyak ngomong nggak? Susah ya? Nggak bisa dong, nggak masuk kategori berarti. Ronald diam. Enggak sih, enggak. Ronald. No comment yang itu, no comment. Bang Pai tumben loh ngalingin muka terus. Kenapa bang? Lagi, Muka aku ada sesuatu ya? lagi membayangkan. Nanti di konten juga ya. Terima kasih. Iya dia. Siap. Bang Pai ini juga punya konten sudut narasi. Cuma dia obrolnya yang berat-berat. Kalau gue emang obrolnya yang ringan-ringan, Nggak nggak apa-apa, berisi. seminggu sebelumnya kita pelajarin dulu. Tapi yang paling penting kita kontrak dulu ya bang ya. Oh iya. Kuliner soalnya Jadi bosnya. kita langsung kontrak ya. Ini ditonton orang loh. Live. Bang, Enggak live. Kasih tahu pemirsa bahwa ada konten untuk itu. Oh iya, nanti teman-teman semua bos channel Bozer Bozer. Oh, untuk fans. Untuk fans. Padahal yang nonton juga baru 20 orang, 30 orang. Jadi nanti dia bakalan gabung sama kita ngisi konten. Kan saling membantu kan kita untuk Aduh, menaikkan. gue bahagia banget kalau lu gabung. Rasanya di ruangan ini tuh jadi ada bidadarinya gitu. Gue tuh kadang kayak mau nge-podcast gitu kalau pas yang Bidadari, kok aku kayak terbebani dengan kata bidadari. iya, soalnya di sini tuh hambar. Lo kan ada ini. Iya, dia kan cowok. Gue masih normal kok. Biar di dunia ini pun udah nggak ada cewek, gue akan bertahan dengan halusinasi. Iya. Fair. Wah, kayaknya udah cukup lama ya. Udah cukup lama. Jadi meringkas dari pembicaraan kita yang nggak berfaedah tadi. Iya. Iya kan? Ya betul. Ya. Keinginan lu terhadap anak muda atau milenial nih yang sekarang itu apa? Harapannya ya? Harapan lu ke anak muda sekarang? Harapannya terbukalah dengan sesuatu hal yang membuat kamu lebih lebih maju. Biar bisa pede seperti Vera sekarang. Enggak harus pede sih. Pokoknya yang bisa buat kamu. Iya, buat keluar dari ketidakpedean lu tadi gimana kan? Itu lu perlu lo itu. Iya seperti itulah. Harapannya ya. Jadi aku nggak ada harapan untuk orang lain sih, harapan untuk aku aja. Berarti lu nggak bisa nih jadi anggota dewan. Bisa kok. Bisa kok ya. Yeah. Karena untuk kan aku, karena, bukan untuk orang lain. Karena ya maksudnya politik. Ya gitu. Ini udah off ya? Enggak lah. Ini di balik layar aku boleh ngomong. Enggak. Ada diomongin, dimasukin. Enggak, ya udah aku harus ngomong yang baik-baik aja dulu. Ya udahlah, kita tutup aja. Close ya kan? Jangan lupa subscribe channelnya Vera apa? Vera Seredova. IG-nya? Vera Seredova juga. Dan jangan lupa penonton Bos Channel subscribe ya. Biar makin banyak. Ini belum masuk 4.000 jam tayang soalnya. Nonton yang lama. Thank you semuanya.